tinggal kemudian bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Apa kira-kira sumber yang membuat kita bisa bertahan itu? Nah, gitu ya. Ada beberapa sumber. Yang pertama adalah I am. Ya, kemampuan individu, sesuatu yang secara internally ada dalam diri kita sendiri. Ya, dalam diri kita sendiri sebetulnya kita punya kapasitas, kemampuan, ya, kekuatan, baik itu rasa percaya diri untuk bisa menyelesaikan permasalahan, punya juga tanggung jawab karena kita sudah punya komitmen untuk kuliah kan begitu ya. Kita juga punya perasaan untuk semangat, motivasi untuk mampu menyelesaikan itu kan gitu ya. Kita juga punya action, eksekusi, behavior kita, perilaku kita ya untuk penyelesaian perkuliahan dengan baik. Nah ini, jadi secara internal tidak mungkin ya kita masuk pada lingkup sesuatu ataupun Allah lah ya mencoba kita terkait dengan tantangan kehidupan kalau kemudian kita tidak punya kapasitas untuk melakukannya. Pastinya kita punya kemampuan. Jadi I am. Nah, kemampuan ini ya gitu ya akan sulit untuk mencapai goal kalau kemudian tidak juga didukung oleh I have. Jadi I have itu adalah sumber dukungan eksternal, social support bahasa lainnya ya. Jadi dukungan yang ada dari lingkungan sekitar kita, baik itu keluarga, di kampus misalnya, di kampus itu apa? Kalau kita ada permasalahan, kita bisa konsultasi kepada dosen pembimbing, kita bisa konsultasi kepada jurusan kan begitu ya. Kita juga bisa berbagi brainstorming dengan teman-teman, kita juga bisa berkomunikasi dengan suami pasangan kita ataupun kemudian juga kepada orang-orang yang kira-kira dekat dengan diri kita sendiri ya. Nah itu. Jadi ada secara internal kita punya kapasitas untuk penyelesaiannya. Ada juga dari pihak luar diri kita yang kemudian bisa membantu kita, memberikan dukungan kepada kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan ataupun tekanan tangan tersebut. Dan yang terpenting adalah yang ketiga, yaitu I can. I can itu adalah kemampuan sosial. Kita tahu bahwa kita tuh punya loh dukungan sosial. Ada orang yang bisa membantu kita, tapi kemudian kita tidak mampu untuk membangun relasi, berkomunikasi dengan tepat, kayak gitu ya. Membangun jejaring kan begitu ya. Sehingga kemudian sumber dukungan eksternal itu tidak kita manfaatkan dengan baik gitu. Kita punya kapasitas, kita juga tahu bahwa ada loh orang-orang sekitar kita yang bisa membantu, tapi sayangnya kita tidak mampu untuk menjalin komunikasi itu. Nah gitu ya. Ini juga akan stuck. Jadi yang terpenting bagi kita adalah memanfaatkan keseluruhan sumber resiliensi ini agar kemudian kita bisa bertahan dengan baik dan sukses dalam mencapai tujuan kita. Jadi sumber resiliensi itu bisa berangkat dari diri sendiri, I am, tapi itu akan lebih kuat bila kemudian ada social support yang membantu kita. Nah, untuk menjembatani antara I am dan I have diperlukan I can. Kemampuan kita berkomunikasi, membangun jejaring, membangun hubungan sosial dengan orang yang ada ataupun social support yang ada di sekeliling kita. Nah, ini adalah resiliensi akademik. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Kalau mau ditanyakan boleh. Boleh interupsi atau kemudian kita lanjutkan. Monggo silakan Pak Ali Khofi. Silakan Pak Ali Khofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu Profesor. Di sini saya ingin bertanya tentang tekanan dalam kita menjadi pendidik. Yang mana akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini mungkin dari dulu, tapi karena saya baru bergabung dalam dunia pendidikan sekitar 5 tahunan, itu tekanan administrasi sangat banyak sekali itu Prof. Terutama untuk perangkat dan juga yang lainnya. Apakah tidak ada solusi yang bisa membuat atau bisa meringankan pendidik untuk bisa lebih fokus mengajar anak-anak gitu Prof. Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lain? Yuk, tanya lagi. Perempuan satu lagi deh.
Halo? Baik, kalau tidak ada, langsung saja saya jawab ya, Pak Ali Khafi ya. Baik. Sebetulnya kan sudah ada edaran ya dari pusat agar kemudian dosen ataupun guru itu difokuskan untuk menjadi tenaga pendidik, bukan tenaga kependidikan ya. Jadi fokus kita adalah bagaimana mengelola kelas, merencanakan pembelajaran, sekedarnya, maka kemudian RPP-nya juga nggak harus panjang-panjang kayak dulu kan ya. Ya, cuma satu lembar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita bagaimana kemudian menggunakan berbagai strategi pembelajaran, fokus kepada siswa, menjalin komunikasi dengan siswa, kan begitu ya. Karena untuk menjadi tenaga pendidik itu minimal ada apa? Ada 4 kompetensi ya. 1, kompetensi apa, Pak Hofi? Profesional. Profesional itu kita punya kemampuan ya secara kognitif terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi knowledge-nya kita tahu. Misalnya saya adalah guru bahasa Inggris, maka saya harus ngerti itu tentang apa? Speaking, reading, writing. Kalau ngajar di kelas itu di S1 itu beragam menggunakannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi anak-anak tuh sampai joyful ya, bermain, mereka sendiri kemudian menghantarkan apa gitu ya, diskusi, pakai inquiry, pakai jigsaw gitu ya. Berbagai variasi model pembelajaran. Nah, itu. Mereka tidak bisa tidak menguasai model pembelajaran, lalu kemudian apa? Kalau pedagogik itu selain merencanakan pembelajaran, membuat RPP, mengelola kelas, menguasai media, menguasai strategi mengajar, dan juga melakukan evaluasi. Itu pedagogik, ya. Dan saya melihat kalau di perguruan tinggi itu ada banyak orang yang bukan dari lulusan tarbiyah gitu ya, dari lulusan pendidikan, itulah ujuk-ujuk menjadi dosen gitu ya, sehingga kemudian mereka itu knowledge-nya ada, pengetahuan tentang materi yang akan diajarkan itu oke, tapi kemudian strategi menyampaikannya gitu ya, kurang oke, sehingga kemudian materi tidak transfer dengan baik gitu. Karena apa? Kompetensi pedagogiknya yang tidak cukup untuk dipelajari ketika di bangku perkuliahan. Nah gitu ya. Nah itu kompetensi pedagogik. Ketiga adalah sosial dan pribadi. Keempatnya pribadi. Jadi kepribadian guru itu harus punya mental yang kuat. Nah, psikologi pendidikan itu mengajarkan itu ya. Kedisiplinan, menjadi role modeling gitu ya. Kalau ngajar itu tepat waktu, ya tepat waktu. Kalau kemudian dia mengatakan mahasiswa itu harus pintar loh begini-begini, dia juga harus menjadi contoh, kan begitu. Nah, itu kepribadian. Kalau sosial itu kemampuan untuk berkomunikasi ya. Berkomunikasi, menjalin relasi bukan hanya kepada peserta didik tapi juga kepada kolega, kepada pengelola jurusan misalnya begitu, ataupun kepala sekolah, wakasek dan lain sebagainya, dan juga wali murid dan masyarakat secara umum. 4 kompetensi itu yang harus wajib dimiliki oleh tenaga pendidik. Di luar itu sebetulnya bukan kewajiban dari tenaga pendidik. Ya, Bapak Ibu ya. Di luar itu adalah kewajiban tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu apa? Adalah orang-orang yang membantu tenaga pendidik agar, nah gitu ya, proses mengajarnya dia itu tercapai dengan baik. Nah harusnya, idealnya gitu ya, tekanan-tekanan administrasi itu tidak dibebankan kepada tenaga pendidik. Kecuali, nah ya, kecuali masalah perencanaan pembelajaran. Ya,
Kalau perencanaan pembelajaran kan yang paling tahu siapa? Guru ya. Dia yang menyiapkan mau nanti mau ngajar apa, materinya disiapkan kan gitu ya. Nanti strateginya seperti apa gitu ya. Kalau nanti dalam pembelajaran itu ternyata sudah disiapkan infokus tapi ternyata infokusnya mati. Apa kira-kira plan B-nya kan begitu ya? Hanya guru yang bisa merencanakan ulang itu kan begitu. Makanya proses perencanaan itu harus dilakukan oleh guru. Nah, seringkali penyusunan RPP inilah yang kemudian membebani karena kemudian tidak dikuasainya kurikulum. Ya, ganti-ganti kurikulum ya Bapak Ibu ya. Dari Kultilas kemudian masuk ke kurikulum Merdeka Belajar kan begitu ya. Sekarang ada deep learning ya. Pembelajaran mendalam. Nah, ini kan ada transformasi di sini. Makanya kemudian sebetulnya Pak Ali Khofi itu memang kalau dalam mata kuliah etika profesi keguruan itu kan ada organisasi ya, asosiasi guru ya, di mana kemudian kita bisa mencas kemampuan kita untuk kemudian cepat tanggap untuk mempelajari apa kira-kira pembaharuan-pembaharuan yang muncul dalam kurikulum. Agar kemudian ketika kita menyusun RPP kita tidak tertinggal ya. Jadi ikutilah asosiasi atau organisasi MGPAI kalau nggak salah ya, khusus untuk guru-guru PAI gitu ya. Nah, kalau di dosen juga ada khusus sendiri organisasi untuk guru-guru dosen-dosen PAI itu ya. Di mana di dalamnya itu semua isu-isu terbaru terkait dengan dari kurikulum, proses pembelajaran, model dan sebagainya itu dipelajari bersama-sama dan kemudian dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan konferensi ya. Nah, itu ya. Jadi kalau menurut saya solusinya adalah jangan berhenti untuk belajar ya. Jangan berhenti untuk belajar ya. Administrasi yang kira-kira mempersulit kita, yuk coba untuk disederhanakan ya. Komunikasi yang tadi itu kan resiliensi itu apa Pak? I can ya Pak ya. Ada namanya I can ya tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Selain I am, I have, ada I can. I can itu adalah media kita untuk berkomunikasi kepada pengelola ataupun siapapun itu untuk mendiskusikan. Kalau misalnya apa yang diberikan, ditugaskan itu ternyata menjadi beban ya, yang membuat Pak Ali misalnya tidak bisa fokus dalam mengajar. Nah gitu. Ketika didiskusikan pastinya kemudian ada solusi terbaik. Itu yang pertama. Jadi lakukan komunikasi dengan pihak sekolah bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan ini agar tidak punya implikasi kepada siswa yang harusnya benar-benar menjadi user ya gitu ya. Siswa itu kan user beneran ya, yang benar-benar harusnya mendapatkan pelayanan prima bagi kita ketika kita mengajar. Mereka harus benar-benar paham dan sebagainya. Jangan sampai kemudian karena kita dibebani banyak hal, sehingga kita tidak fokus untuk memberikan pelayanan yang prima kepada peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua, selain komunikasi ya Pak Khofi, yang kedua adalah yuk dimanfaatkan berbagai teknologi saat ini kan begitu. Kita punya banyak teknologi Pak untuk mempercepat dan mempermudah kita untuk penyelesaian tugas. Ya, ada apa nih? Contohnya ChatGPT kan begitu ya. Ada apa lagi nih kira-kira kan gitu ya. Ada banyak platform sebetulnya yang bisa kita gunakan agar kemudian mempermudah, mempersingkat kerja-kerja kita. Oke? Lalu kemudian delegasi tugas yuk gitu. Yuk bangun komunikasi sama teman-teman sekolega gitu ya. Kalau ada penugasan jangan dikerjakan secara mandiri. Ya, bareng-bareng. Ya kan, nggak mungkin satu orang satu tugas ya Pak Ali Khofi ya. Bisa bareng-bareng kalau kemudian itu dipetakan, insya Allah tidak akan berat untuk satu orang, tapi bisa dikerjakan sama-sama. Kalau Bapak nyapu itu hanya menggunakan satu lidi, berat nggak Pak? Susah ya sampahnya terkumpul ya, tapi kalau menggunakan banyak lidi bareng-bareng dikerjakannya insya Allah akan cepat. Jadi perlu kolaborasi antar guru ya. Kolaborasi antar guru untuk penyelesaian bersama-sama kalau memang ternyata tekanan itu berangkat dari pusat yang tidak bisa diselesaikan secara internal, disederhanakan secara internal administrasi itu oleh pihak sekolah. Ya. Jadi itu ya Pak Ali Khofi ya. Tidak ada kata yang susah ya kalau kemudian kita mencoba untuk mencarikan solusi.
Oke ya. Oke, Prof. yuk sama-sama. Kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya saya akan sedikit merecall materi yang terdahulu ya. Kita sudah mempelajari minggu lalu ya tentang regulasi diri ya. Regulasi diri itu berangkat dari bahasa Inggris ya. Regulate ya. Regulate itu artinya manage, orient, direct ya. Artinya bagaimana kita mampu untuk mengatur, mengarahkan, menginstruksikan gitu ya. Siapa? Diri kita sendiri. Jadi nyambung sama yang tadi itu ya. Ya, bagaimana kemudian kita mengelola ya diri kita agar kemudian sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi dalam bahasa Inggris itu yang sering kali muncul itu self-regulated learning. Jadi satu konsep mengenai bagaimana individu itu secara pribadi dia mampu mengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajarnya. Nah, lagi-lagi teman-teman sekalian, ini terkait dengan motivasi ya. Seringkali kemudian kita selalu menunggu orang lain untuk merubah diri kita. Padahal innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sulit siapapun, Allah termasuk Allah juga sama ya. Itu akan susah kalau kemudian hanya kemudian memotivasi Anda semua. Sudah melalui ayat-ayatnya, sudah ditunjukkan, tanda-tanda kekuasaannya sudah ditampakkan gitu ya. Tapi kalau kemudian kitanya sendiri tidak mau action, melakukan perubahan itu sendiri, tidak akan ada perubahan yang nyata. Apalagi manusia. Ya. Jadi dipastikan teman-teman, dalam kita belajar, kita harus punya perencanaan yang matang. Ya, harus dibuat time schedule, jangan kemudian di akhir-akhir kemudian Bu, saya ini Bu itu tugasnya susah lama begini-gini. Padahal kemudian kalau kita mampu untuk mengatur diri kita sendiri, merencanakan kapan ini harus selesai. Tahu nih mata kuliah Bu Septi penulisan artikel itu nggak mudah, harus ada banyak tahapannya karena ini namanya menulis artikel itu teman-teman itu butuh proses yang panjang ya. Jadi kalau kalian ahli banget itu bisa menjual jasa penulisan artikel gitu ya. Ibu sendiri kalau menulis artikel ini teman-teman itu bisa bantu banyak orang ya untuk jadi guru besar dan lain sebagainya itu ya. Jadi menulis artikel itu adalah ilmu paripurna ya yang bisa membuat orang itu kenaikan pangkatnya lebih cepat. Bahkan untuk ratingnya Ibu saat ini sampai menjadi asesor penilaian jabatan fungsional untuk LK dan GB, kemudian menjadi reviewer Letap Dimas. Karena apa? Karena kapasitas untuk bisa menulis artikel seperti ini. Makanya kemudian ini bukan ilmu yang mudah gitu ya, harus dipelajari sungguh-sungguh, harus kemudian kita meluangkan waktu dengan baik kan begitu ya, tidak bisa asal ya. Tapi kalau kalian sudah menguasai ini, insya Allah berikutnya tidak akan mengalami kesulitan lagi, baik itu dalam menyusun skripsi ya, ataupun kemudian juga mempublikasikan karya-karya ke depannya ya. Nah, ini semua ini bukan karena mata-mata masalah kognitif ya, kecerdasan bukan, tapi karena motivasi kita sendiri untuk mau mencapai targetan. Jadi kalau kita punya target itu kan ada target jangka panjang, ada target jangka menengah, ada target jangka pendek. Katakanlah misalnya target jangka panjangnya itu saya mau kuliah tepat waktu 7 semester itu sudah harus selesai. Gimana caranya dengan nilai yang cum laude? Itu jangka panjang ya Bapak Ibu ya, sekarang masih semester berapa? 4 misalnya gitu ya. Maka kemudian katakanlah masih semester 1 sekarang. Bapak Ibu sudah harus merencanakan semester 1 itu saya harus nilainya A semua agar cum laude kan gitu ya. Untuk mencapai nilainya A semua gimana? Setiap mata kuliah itu saya prediksi tingkat kesulitannya masing-masing. Yang paling tahu siapa Bapak Ibu sekalian. Ya, RPP-nya atau RPS-nya itu dipelajari. Apakah dengan kemampuan saya ini perlu dipelajari dengan durasi panjang atau durasi yang hanya singkat? Kan Bapak Ibu bisa memprediksikan. Gitu ya. Nah, ini adalah kemampuan mengorganisasi, mengatur. Oh, mata kuliah ini kayaknya bisa saya selesaikan tugas-tugasnya itu dalam waktu setengah hari juga bisa. Oh, mata kuliah ini kayaknya perlu waktu dalam seminggu. Nah, gitu ya. Nah, itu terus dilakukan. Dalam 6 bulan untuk setiap semester itu waktunya panjang sebetulnya.
ya. Kalau kita bisa mengatur dengan baik. Untuk satu mata kuliah, tugasnya apa saja sih? Paling satu tugasnya, misalnya gitu ya. Kalau saya misalnya mata kuliah saya, artikel writer hanya artikel writer saja, nggak menjadi book writer kan begitu. Presenter saja kan begitu ya, tidak menjadi artikel writer dan seterusnya. Sama mata kuliah yang lain juga saya pikir nggak akan semuanya dibebankan keseluruhannya, pasti hanya satu yang diminta kepada mahasiswa untuk mematuhinya kan gitu ya. Kalau absensi kehadiran pastilah gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kemudian kita punya target, ya, ayo coba monitor prosesnya. Boleh pakai tempel-tempelan di lemarinya, tulis di kertas. Saya seringkali begitu Bapak Ibu, sampai sekarang pun ya. Saya tulis di kertas itu. Besok itu saya harus sudah menulis 2 artikel untuk di Kediri, misalnya gitu. Selasa itu saya harus sudah berangkat ke misalnya Bekasi untuk mereview proposal penelitian para dosen gitu. Nah itu contoh ya. Jadi saya udah scheduling. Nah kemudian kapan BKD, beban kerja dosen harus saya laksanakan. Oh dalam waktu singkat saya bisa minta tanda tangan dulu kepada siapa. Itu saya schedule dengan baik. Jadi ketika saya lewat, wah harusnya ini sudah dikerjakan nih. Kok belum dikerjakan? Ayo, berarti harus rapel, harus cepat. Kan begitu. Jadi ada warning ya. Peringatan, kalau kita namanya time schedule itu kan benar-benar taat harusnya udah dikerjakan kok belum dikerjakan kan begitu ya. Itu adalah kita sendiri yang memonitor itu dan melakukan evaluasi. Kalau ternyata kemudian kita tidak berhasil melakukan ini, gimana nih agar kemudian diulangi lagi berikutnya, agar lebih baik lagi, terus begitu. Jadi keputusan kita untuk melakukan sesuatu itu sudah termanage dengan baik. Nah ini namanya self-regulated learning. Nah, drivernya apa? Motivasi intrinsik kita. Kalau kemudian motivasi kita lagi down intrinsiknya yang berangkat dari diri sendiri, minta bantuan motivasi ekstrinsik. Tanya kepada orang-orang yang kemudian punya motivasi yang tinggi. Kenapa ya saya kok malas banget gitu ya? Gimana saya mengecas diri saya? Kalau saya secara pribadi, misalnya motivasi ekstrinsik saya ngelihat misalnya kata-kata hikmah dari Mario Teguh, ya, siapapun yang kira-kira bisa menginspirasi, ayo bangun, bangkit, nggak boleh begini terus. Jadi al-waqt kasayf, fa illam taqtahu qata'aka, katanya gitu. Kalau waktu itu adalah seperti apa? Pedang ya, kalau kalian tidak menggunakannya maka dia yang akan menebas kalian. Jadi ayo di manage waktu dengan baik ya. Lalu kemudian perilaku. Perilaku itu eksekutornya. Metakognisi itu adalah keinginan ya, keinginan kita, kemampuan kita untuk mampu untuk merencanakan bla 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 bla. Tapi apakah itu akan kita eksekusi dalam bukti nyata atau tidak? Ada banyak orang anak pertama saya nih ya, kelihatan dia pintar banget untuk merencanakan, tapi kemudian ketika eksekusi sekali meleset. Ya. Dia bikin perencanaannya matang sekali harus begini, tapi kemudian tidak dilakukan gitu ya. Karena apa perilakunya? Dia belum mengeksekusi apa yang sudah direncanakannya dengan baik kan gitu ya. Sehingga kemudian ada banyak tujuan aktivitas belajar yang kemudian tidak tercapai dengan baik. Nah, makanya ini penting ya. Ada 3 aspek dalam regulasi diri agar kemudian tujuan kita, goals kita untuk mencapai sesuatu itu bisa terlaksana dengan baik ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri itu ada pribadi. Pribadi itu yang tadi secara internally kita punya keyakinan diri, percaya diri, self esteem untuk menghargai diri sendiri, pengetahuan, keterampilan, motivasi. Semua berangkat dari diri kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan ya, untuk bisa melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua adalah perilaku. Perilaku itu adalah kebiasaan belajar, ya. Kebiasaan belajar dalam kehidupan itu pasti ada banyak sekali gangguan ya. Contoh kita lagi masuk ke Google, ya mencari informasi, tahu-taunya oh ada berita begini, ya, akhirnya baca berita itu, kan begitu ya. Nah itu, jadi kebiasaan kita belajar itu mampu nggak kita kendalikan tindakan kita agar kemudian misalnya HP itu bisa punya 2 sisi side ya, 2 sisi.
Sisi yang pertama bisa memberikan kontribusi positif bagi kita. Tapi di sisi yang lain itu bisa menjadi destruktif. Kalau apa? Kalau kita kebanyakan scrolling informasi yang tidak penting. Orientasi awalnya mau belajar, tapi kemudian karena kita tidak mampu untuk mengendalikan tindakan kita, sehingga kemudian kita terjebak untuk membaca berita-berita yang nggak penting itu, sehingga kemudian itu punya pengaruh kita untuk consuming time, ya, dan tidak fokus kepada apa yang akan kita pelajari. Maka kemudian yuk dilakukan monitoring, evaluasi tentang bagaimana kebiasaan belajar kita. Apakah sudah sesuai atau enggak? Apakah kalau ada tugas itu kita prokrastinasi ya, nanti ditunda dulu kan begitu ya. Nanti pasti dikerjakan, pasti bisa selesai. Iya. Selesainya beda enggak antara orang yang termanage dengan baik dengan orang yang selalu melakukan penundaan. Biasanya yang menunda-nunda itu hasilnya ada hasilnya tapi tidak maksimal. Kenapa? Karena sistem kebut semalam. Ya, karena sistem kebut semalam, wah gerabak, pasti tulisannya nggak rapi ataupun ada poin main idea yang tidak sesuai kan begitu ya. Tapi kalau sudah direncanakan, dia sudah melakukannya, menulisnya misalnya begitu ya. Ketika kemudian masih ada waktu kosong, dia akan mereview ulang. Oh, tulisannya ada kesalahan sedikit ini, perbaiki lagi sehingga kemudian menjadi perfect. Ya, menjadi sempurna, ya. Makanya kemudian ini adalah menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi kemampuan individu untuk bisa mengatur, merencanakan, mengorganisasi dirinya sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Termasuk hal yang lain adalah lingkungan ya. Jadi dipastikan teman-teman lingkungan itu bisa teman-teman, bisa fasilitas belajar, budayanya dan lain sebagainya. Kalau katanya nih, masalul jalis as-solih kamatsalil sahibil misk katanya gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar itu ya bertemanlah dengan orang-orang yang termotivasi. Jangan sampai kemudian kita dekat-dekat dengan orang yang malas mengerjakan tugas, orang yang suka complaining kan begitu ya. Nah, itu nanti punya imbas negatif kepada kita ya. Jadi kita ciptakan milieu yang baik agar kemudian itu juga memberikan vibe positif bagi kita untuk penyelesaian tugas. Sambil juga kita lihat fasilitas belajarnya, komunikasi efektif, bagaimana kemudian bisa bareng-bareng sukses, kan begitu ya, menggunakan sarana pembelajaran yang efektif dan lain sebagainya. Contoh misalnya Damel. Komplain tentang Damel itu sudah banyak kan begitu ya. Kita tahu Damel itu susah untuk diakses dan sebagainya, tapi ternyata sudah taken for granted gitu ya. Jadi pimpinan itu, pengelola itu tetap memaksakan pakai Damel. Kalau sudah begitu ya sudah, nggak apa-apa. Cari solusinya. Orang yang punya resiliensi diri kemudian tidak malah, sudahlah, mutunglah, maleslah belajar, nggak begitu. Kita harus mencari celah. Jadi melalui jalan ini, saya belum bisa juga, jalan yang lain terus begitu. Tidak pernah ada kata berhenti. Ya, where there is will, there is way. Kalau ada keinginan kita, meskipun banyak sekali tantangan melalui jalan ini, kita melalui hambatan, nggak bisa lagi, tetap harus dilakukan semuanya. Jangan pernah menyerah. Menyerah itu nanti kalau sudah mati, ya. Jadi selalu harus ada daya juang untuk kemudian mengakses informasi, mendapatkan kemudahan dalam belajar. Kita sendiri yang mencarinya. Ya, termasuk Damel ini, ya. Damel itu susah. Tapi kemudian kalau saya pagi-pagi banget gitu ya, jam 3 subuh dini hari itu saya bisa ngasih informasi apa instruksi dan lain sebagainya itu dalam waktu cepat. Tapi kalau saya udah mengerjakannya di luar jam 5 itu pasti akan lambat gitu ya. Nah, jadi teman-teman begitu ya. Jadi cari waktu-waktu yang kira-kira memungkinkan kita biar mengakses informasinya cepat. Lalu kemudian seperti misalnya tugas-tugas itu kan saya berikan dari awal ya. Kalian bisa mengaksesnya dari awal, kerjakan di device yang lain kan begitu ya. Jangan langsung online kan begitu ya, dikerjakan dulu kan begitu. Nanti lihat waktu-waktu yang agak nggak crowded baru upload. Nah gitu ya. Jadi kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan tanpa kemudian mengalami kesulitan. Karena stresor apapun itu pasti ada hambatan-hambatan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ali misalnya gitu ya. Oh, ada beban dari luar diri saya yang terlalu banyak dan sebagainya. Pasti itu, ya. Dalam kehidupan tidak mungkin tidak ada tantangan, dalam kehidupan tidak mungkin ada beban, ya. Semuanya pasti akan mengalami stresor ya dalam kehidupan. Tinggal kemudian bagaimana kita meresponnya.
ya, karena respon itu nanti akan melahirkan sikap ya, sikap kita untuk mengambil eksekusi ya terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau vibe kita negatif, pola pikir kita negatif, hati kita juga perasaannya juga negatif terus, akhirnya kemudian yang keluar juga negatif. Jadi nggak mungkin ceret itu keluar air yang positif, yang bersih, jernih, kalau kemudian isinya itu adalah pola pikir, perasaan, perilaku yang tidak baik. Ya, jadi ayo munculkan dari sekarang pola pikir, niatan atau pemikiran yang positif sehingga kemudian melahirkan aksi yang positif juga, gitu ya teman-teman ya. Nah ini adalah regulasi diri. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bu mau bertanya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu, sejak mengikuti pelajaran psikologi ini, karena saya melihat Ibu begitu semangat ya, jadi saya sangat bersemangat pula untuk mengikuti MK ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan ketika kita semangatnya sedang turun? Saya pengen seperti Ibu yang orangnya selalu semangat gitu. Oke. Ya. Yuk, ada lagi? Pak Budi ya? Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Ini mungkin bukan lebih pertanyaan ini ya. Curhatan lah Bu ya. Soalnya ini pelajaran psikologi kayaknya kita lebih curhat lah gitu. Jadi mungkin ini mewakili teman-teman juga semua. Memang perkuliahan ini kita di UIN ini, apalagi semester 4 ini Bu, mohon maaf dan numpuk sekali tugas-tugas ini Bu. Asli beneran nih, pasti ngaku teman-teman juga seperti itu. Setiap pertemuan wajib ada tugas, setiap pertemuan wajib ada tugas, belum tulis tangan, belum buat video, belum tugas kelompok. Mohon maaf ini. Makanya butuh sebenarnya kita itu suatu motivasi, dan juga belum sampai di sana ini Bu nih, belum di lembaga kami masing-masing. Kemarin kan juga pembagian raport, buat akhirnya guru yang buat raport kan, otomatis itu. Belum lagi ini teman-temannya lain ini ini kan semua naungan Kemenak ya, Kementerian Agama. Jadi naungan Kemenak itu kan ada yayasan. Kemudian di yayasan itu satuan pendidikannya ada MI, pasti juga ada Diniyah juga, pasti juga teman-teman ada PDF. Jadi di saya ini aja di tempat saya ini itu ada 4 lembaga satuan pendidikan. Dan di masing-masing satuan pendidikan itu saya ada aja posisi saya di sana itu Bu. Mohon maaf ini bukan hanya ini saja ya, tapi sekedar curhatan saja. Di MI itu saya jadi operator dan sekaligus jadi guru. Kenapa jadi operator dan jadi guru? Kekurangan guru itu intinya. Terus yang kedua, yang di Diniyah itu saya jadi pengajarnya sekaligus operatornya. Udah 4 itu kerjaan saya Bu. Terus kemudian selanjutnya, mungkin nanti di ujung-ujung pertanyaan ya. Kemudian selanjutnya di pondoknya, kemarin dia buka pondok di yayasan saya, kemudian kita sibuk semua. Belum lagi numpuk tugas, kan? Bu, ini kayaknya rolling semua pekerjaan. Apalagi belum di kampung. Di kampung ini kan, di kampung saya terutama ini banyak sekali orang yang membuat hajatan undangan itu. Contohnya misalkan kalau dia beli motor, acara sikiran, belum dia ngundang. Kita yang laki ini sering diundang, apalagi kita. Belum kita ini aja saya diundang, ini makanya saya izin untuk kuliah. Pokoknya serba kalau dia ulang tahun, dia buat acara meriah, jadi kita diundang seperti itu. Nah gitu dia modelnya kalau di kampung saya ini. Jadinya begini pertanyaan ujung-ujungnya ya. Ini sekedar curhatan saja Bu dia, jangan dipikirkan. Nah kemudian selanjutnya pertanyaan lah ya. Pertanyaan itu mengarah ke laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ini katanya ya saya dengar-dengar, mohon dikoreksi nanti. Apakah dia itu tingkat kefokusannya itu dia kurang dengan perempuan, sehingga pekerjaan yang dia kerjakan
Misalkan hari ini dia mengerjakan A, kemudian timbul lagi pekerjaan yang B yang untuk dibebankan untuk dia, kemudian dia itu tidak bisa fokus yang dua perlakuan pekerjaan ini. Kalau perempuan itu katanya bisa dia. Gimana Bu? Ini terkait tentang segala jenis tugas-tugas itu ini dan kegiatan kewajiban kita di madrasah. Demikian Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi Bu Sufi, silakan Bu Sufi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari tadi yang Ibu paparkan tentang self-regulating learning itu kan kita udah maksimal mengendalikan diri kita, motivasi sudah bagus, terus pengendalian diri juga mempersiapkan segala sesuatu demi cita-cita yang kita inginkan. Tetapi ketika kita dihadapi pada suatu kenyataan bahwa Tuhan itu tidak memberikan tidak mengijabah doa kita pada saat itu gitu. Nah, di saat itu kita akan terkena beban mental juga. Setelah mental itu kan psikologis, karena kita berpikir segala kenapa ini terjadi gitu. Nah, itu Bu, bagaimana kita harus mengendalikan diri kita dari keterpurukan. Sakit jiwa, sakit mental. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih ya Mbak Sufi. Saya dari Mbak Sufi dulu deh ya, karena ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya tuh apa ya, kata anak saya gitu ya, saya tuh punya apa ya, punya asa yang sangat tinggi gitu ya. Saya memang punya motivasi, woman without ambition is like a bird without wing gitu ya. Jadi orang tuh kalau nggak punya ambisi, nggak punya keinginan itu seperti apa ya, burung tanpa sayap gitu ya. Jadi maka kemudian dari kuliah dulu saya tuh punya motivasi harus begini gitu. Jadi tahapan-tahapannya jelas gitu ya. Hal ini juga kemudian saya tetapkan ketika saya mau menjadi guru besar Bu Sufi ya. Jadi saya tuh sudah punya ukuran matematik ya. Ukuran matematik. Ini kumnya berapa untuk ini kumnya, bahkan kemudian saya lihat itu kum saya itu melampaui 4E sebetulnya. Karena saya mempersiapkan dengan baik gitu. Seperti yang dikatakan Bu Sufi tadi itu. Tapi qadarullah, Allah tidak menginginkan saya untuk gitu ya, pada tahun 2021 itu menjadi guru besar saat itu. Ada saja kendalanya. Ya. Misalnya bidang ilmu lah, misalnya ya yang harus linier, sementara kemudian klaim bidang ilmu yang saya inginkan itu tidak selaras dengan itu. Ada argumentasi gitu ya, yang diberikan oleh manusia agar kemudian sebetulnya itu qadarullah, keinginan Allah gitu ya. Nah saat kemudian saya pasrah Bu Sufi, gitu ya, kita sudah maksimal, kita sudah upaya gitu ya, tapi kemudian belum diijabah sama Allah gitu ya. Ketika saya pasrah ikhlas gitu ya, untuk kemudian biarkanlah, insya Allah nanti juga ada waktunya. Udah biarkan kepada Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah saat itu pula kemudian dipermudah oleh Allah. Tak tahu pada awal tahun 2022 ada informasi Bu Septi sudah bisa masuk dalam kuota guru besar di Kementerian Agama, bukan di Dikti. Saat saya sudah pasrah ya, udah gak mau ngurusin lagi gitu loh. Paham gak? Jadi kadang tuh ada waktu terindah kita diijabah oleh Allah saat itu mungkin menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Itu ya, sama misalnya orang kepengen dapat jodoh, sudah usaha begini. Tapi ternyata kemudian belum diijabah, pasti ada sesuatu yang terbaik untuk kita, yang kita saat itu tidak paham bahwa itu adalah keinginan Allah yang kemudian memang ditakdirkan kepada kita, belum tentu baik yang kita persepsikan itu gitu loh. Itu pertama ya. Nah, kamu tahu nggak kasusnya Maya Estianti sama Ahmad Dhani? Tahu Bu. Bu. Nah, itu kan coba. Itu kan Indonesia tahu. Kalau saya secara pribadi bukan melihat artisnya dan bergibah tentang itu, bukan ya. Tapi mengambil pelajaran dari situ. Apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari Ibu Maya, Bunda Maya itu? Pasrah.
Itu bukan milik kita, itu hanya keinginan kita. Belum tentu kemudian keinginan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang paling tahu kebutuhan kita siapa? Allah. Saat kemudian kita dicoba, itu kan untuk menguji apakah kemudian benar-benar mencintai aku atau tidak, kan begitu kata Allah ya. Nah, saat kemudian kita pasrah bahwa apapun yang dilekatkan kepada kita itu milik Allah semua. Kalau kita megang erat-erat malah dicoba gitu loh. Malah dicoba, ngerasa bahwa kita tuh paling bisa, paling oke, kan begitu ya. Jadi kemudian kita antroposentris, kita merasa kita bisa bekerja, melakukan sesuatu, punya kapasitas sebagai Tuhan. Padahal kan kita hanya menjalankan lakon ya, yang sudah Allah gariskan sebetulnya. Nah gitu ya. Nah coba dipelajari deh ya, dipelajari YouTube-nya Maya itu menarik ya. Bagaimana ketika Sidul kecelakaan kan begitu ya. Saat kemudian dia bertahan jangan sampai meninggal dan sebagainya, itu malahan dicoba ya turun. Tapi kemudian ketika dia ikhlas, ya Allah ini milikmu, daripada kemudian anak ini cacat aku berikan lagi kepadamu. Aku hanya dititipkan anak ini dan sebagainya. Akhirnya kemudian apa? Malah bagus lagi tuh secara medis. Nah itu kan ujian ya, ujian yang diberikan oleh Tuhan ya. Sama dengan suaminya juga begitu kan. Anak-anaknya bagaimana kemudian dia ingin ketemu sama anak-anaknya, di homeschoolingkan semua sama Ahmad Dhani agar tidak bertemu. Itu kan deraan seorang perempuan, kuat nggak kira-kira kita dicoba dengan seperti itu? Belum tentu kuat loh ya. Diambil suaminya, pengambil suaminya adalah pelakornya kan, sahabatnya sendiri. Anak-anaknya dijauhkan, dikasih cobaan mobilnya hilang dan sebagainya. Dikatain macam-macam bahwa dia tuh nggak akan laku-laku lagi kan begitu ya, banyak itu benar-benar secara mental itu sudah dihancurkan gitu ya. Tapi kemudian ketika dia pasrah menyerahkan semuanya kepada Allah gitu ya, mulai dibalas satu persatu apa yang dia butuhkan saat ini, yang dia inginkan. Bahkan ada omongannya si Maya terhadap L ya, L tuh bapak kamu nggak bisa melakukan itu seperti dilakukan oleh Irwan Musri saat ini kan begitu. Banyak hal itu ya. Nah itu kebahagiaan di akhir ya. Jadi coba untuk kemudian kita refleksi ulang terkait dengan permasalahan kehidupan kita, lalu kemudian tumbuhkan rasa syukur ya. Kebersyukuran yang terus-menerus dihadirkan dalam diri kita. Seringkali kita tidak merasa bersyukur karena keinginan sesuatu tapi tidak terjawab, hanya itu kemudian kita kesal gitu ya, merasa sudah maksimal. Kalau kemudian kita mengatakan saya itu udah sabar, saya itu udah usaha, sebetulnya kita belum maksimal untuk melakukan usaha kita sebetulnya belum sabar itu gitu loh maksudnya. Gitu ya. Coba nanti dibandingkan sama orang yang lebih parah lagi Bu Sufi ya. Orang ini bisa nggak punya apa-apa dan lain sebagainya, jauh dari kehidupan kita, tapi dia masih punya rasa kebersyukuran begitu. Dibanding kita yang lebih oke gitu. Ngelihatnya jangan ke atas, tapi ngelihatnya ke bawah. Saat kemudian kita merasa tidak diijabah kehendak kita. Itu nggih? Ya? Oke, nanti nggak apa-apa kita ngobrol secara pribadi lagi ya. Terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya Ibu siapa tadi? Bu Ai ya? Bu Ai. Oke, Bu Ai. Bu Ai tadi motivasi intrinsiknya down gitu ya. Dari mana kira-kira? Apakah yang harus saya lakukan ya? Jadi kadangkala memang kita harus nggak apa-apa nangis sebentar gitu ya, terpuruk sebentar nggak apa-apa, menyendiri sebentar nggak apa-apa. Bahasanya Luna Maya, kalau saya ingatnya Luna Maya ya, itu kan kalau kamu terpuruk, kamu sedih dan lain sebagainya, kamu jatuh daun, nggak apa-apa sekali-kali nangis, rasakan itu, nikmati itu, nggak apa-apa. Tapi jangan berlarut-larut, gitu ya. Nangis sekali, sedih sekali, semalam nangis nggak apa-apa. Tapi besoknya ya harus kembali bangkit karena kita punya apa? Punya kemampuan resiliensi di diri. Itu yang pertama. Lalu kemudian dilihat niatan awal kita. Niatan awal kita, tujuan awal kita tuh apa sih? Kita mau mengajar anak-anak dengan baik. Kita juga mau belajar, kita harus mendampingi, bekerja, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tugas ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak siapa tuh setelah Bu Ai itu ya. Pak Budi. Ya, coba balik lagi. Kenapa saya harus memilih kuliah ini?
Apa motivasi saya? Bagaimana saya harus selesai cepat kan gitu, balik lagi ya. Nah, lalu kemudian dicoba Bu Ai untuk kemudian apa ya? Sama juga ini untuk Pak Budi itu ya. Karena untuk poligami itu susah Pak Budi, ya. Poligami itu bukan hanya beristri ya, tapi juga pekerjaan ya, pekerjaan. Kapan-kapan tuh harus curhat seperti ini gitu ya, untuk kemudian release the pain gitu ya, untuk menghilangkan rasa sakit, rasa lelah gitu ya, curhat tuh boleh ya, sambil kemudian yang tadi kalau saya Bu Ai ya, baca tuh kisah-kisah inspiratif. Boleh sekali-kali scroll YouTube ya, Facebook yang kira-kira bisa memotivasi, dengarkan ceramah-ceramah yang menyejukkan kan begitu ya. Tausiah chart gitu ya. Kalian kalau masuk di FB Ibu gitu ya, kadang-kadang itu ada kalau Ibu lagi perasaan lagi nggak enak banget gitu ya, keluar apa story Ibu apa gitu loh ya, ngambil dari apa animasi apa yang kira-kira bisa memotivasi diri Ibu lagi untuk bangkit kan begitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Secara internally yuk bangkit kembali, boleh nangis sesekali tapi kemudian kita coba untuk mencari motivasi ekstrinsik lainnya di luar itu. Ya. Ekstrinsik itu bisa dari teman kita curhat, bisa juga dari media kan gitu kalau kita malu, bisa juga kita menulis daily kan begitu ya. Yang kira kita memotivasi, bisa kita juga tempel di itu kita, harus lakukan ini gitu ya. Dan yang terpenting apa? Perbanyak hubungan spiritual ya. Jadi perbanyak zikir ya, bismillah berkali-kali gitu ya, agar kemudian Allah kuatkan niatan kita gitu ya, agar kemudian hati kita juga diperkuat gitu ya. Sholat yang khusyuk gitu ya. Saya juga sekarang ini lagi belajar untuk sholat khusyuk Pak Budi ya. Kadang kan kita sholat itu sekedar pemenuhan apa ya, ibadah ritual ya, dadat gitu ya. Tapi kemudian kita tidak benar-benar memanai kenapa saya harus sholat seperti ini. Kadang-kadang harus tutup mata biar kemudian kita menjadi fokus kan gitu ya. Ketika kemudian habis ruku itu kemudian ketika sami Allahu liman hamidah itu gimana caranya agar Allah mendengarkan. Itu kan artinya apa? Sami Allahu liman hamidah kan gitu ya. Allah mendengarkan. Saat itu kemudian doa itu bisa tuh ya dalam hati itu dipanjatkan terkait dengan keinginan kita ya. Nah, itu ya Bu Ai ya. Untuk Pak Budi ada banyak kegiatan, yuk diklasifikasi Pak. Ya. Coba diruntutkan kegiatannya apa saja. Lalu kemudian pakai tuh Pak standar prioritas. Ya enggak? Masa sekedar ada kegiatan tetangga itu bisa menghalau pembelajaran? Ya jangan dong, kan begitu ya. Prioritasnya apa? Prioritas Bapak misalnya, tusi Bapak apa yang paling utama? Saya secara pribadi misalnya, tusi saya apa? Mengajar, meneliti, mengabdi. Oke ya. Di sisi yang lain, saya punya kewajiban yang lain nih di luar ini. Pengabdian masyarakat saya banyak. Saya menjadi reviewer, editor, jurnal, dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak kemudian di-manage? Bisa, Pak. Ini harus selesai kapan BKD? Oh, BKD itu harus selesai dalam minggu ini. Gimana cara menyelesaikannya? Saya prioritaskan itu dibanding yang lain. Ada banyak mahasiswa di sini kan ya, yang butuh untuk saya review artikelnya kan, ya Pak Budi ya? Di kelas yang lain saya ngajar tuh banyak Pak Budi. Ya, di S1 itu ada 5 kelas yang saya ajar. Ya, PJJ 2 kelas, Pasca itu 3 kelas. Semuanya tagihannya nggak jauh-jauh dari itu, ya. Menulis buku, menulis artikel yang harus saya review. Nah, saat begitu kemudian belum lagi nanti saya menjadi reviewer di beberapa jurnal, menjadi editor dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya bisa prioritaskan mana dulu yang harus saya selesaikan. Ketika banyak yang masuk, saya skip, saya masukkan dulu ke kolom arsip ya. Saya masukkan dulu ke sana. Ketika waktu kosong baru saya kerjakan. Makanya seringkali saya meresponnya jam berapa, jam 3 pagi gitu ya, semuanya saya respon. Kenapa? Karena saya tumpuk dulu. Saya harus mengerjakan kegiatan yang lain, bukan saya malas-malasan gitu ya. Ada banyak prioritas pekerjaan yang harus saya dahulukan begitu. Ya, hal yang sama juga dengan Pak Budi. Kalau banyak aktivitas, yuk dibikin standar mana yang lebih prioritas. Ya, jangan lupa niatan awalnya gitu ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berani untuk mengatakan tidak ya. Nah, gitu ya, kepribadian individu itu kan ada 3 ya. Ada pasif, ada agresif, ada asertif. Jadi kalau pasif itu pribadi yang iyalah disuruh begini maulah kan begitu ya. Semua diiyakan. Padahal kemudian dirinya itu sudah tidak kuat untuk kemudian menyelesaikan semua tugas tersebut. Ada yang agresif. Langsung mengatakan, enggak, aku orang ada mengerjakan ini sehingga kemudian menyakiti orang lain. Jadi kalau pasif itu, I'm not okay, you are okay. Jadi kamu oke, kamu boleh memberikan tugas apapun kepada saya, nyuruh saya apa gitu ya. Tapi saya tidak oke. Tapi kalau agresif, itu saya oke, orang lain itu tidak oke. Jadi dia menolak tapi dengan cara-cara yang kasar, agresif. Kalau dalam diskusi itu kepengen menang sendiri lah kalau ngomong. Cetak-cetak nggak tahu bahwa itu menyakiti orang lain. Itu agresif. Kalau pasif itu diem aja gitu ya. Meskipun dia tidak nyaman, diapain orang, dia iya aja gitu. Itu namanya pasif. Nah gitu ya. Nah kalau yang bagus itu apa? Asertif. Jadi asertif itu adalah perilaku kita ketika kemudian tidak selaras dengan gitu ya, niatan awal kita, tidak selaras dengan hati kita, kita bisa menolak tapi dengan cara-cara yang bagus. Saya tertarik banget dengan undangan ini ya, bagus banget undangannya ya. Kerjaannya bagus banget kalau dilaksanakan gini-gini. Namun mohon maaf kan gitu ya. Saya ada kegiatan begini yang tidak bisa saya kerjakan. Nah gitu. Ada prioritas yang lain, ada kegiatan yang lain yang harus saya dahulukan. Gitu. Jadi menolak dengan cara yang halus tapi kemudian tidak menyakiti orang lain. Itu namanya asertif. Nah gitu ya. Itu contoh saja nih ya. Jadi harus berani untuk mengatakan tidak tanpa kemudian harus menyakiti. Hal yang lain mungkin Pak, kolaborasi Pak Budi Satriawan ya. Jangan berpikir bahwa Pak Budi itu adalah Tuhan yang bisa mengerjakan segala-galanya. Pak Budi kan punya banyak teman ya. Delegasi dong, kolaborasi dong agar kemudian tugas-tugasnya itu bisa dibagi kepada teman-teman yang lain ya. Nah, itu ya untuk Pak Budi ya. Selanjutnya terkait dengan benar nggak kalau perempuan itu multitasking sementara laki-laki itu nggak bisa konsentrasi banyak. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau saya tuh orang yang punya pola pikir yang setara ya, nggak mau melihat laki-laki itu strukturnya begini makanya kemudian begini, nggak begitu. Jadi jangan sampai kemudian itu menjadi argumentasi kita untuk melemahkan diri kita sendiri ya. Semua sangat bergantung kepada diri sendiri. Katakanlah misalnya perempuan itu punya kemampuan konektivitas antar lob ya di dalam otaknya itu sehingga kemudian katanya bisa sambil nelfon, sambil nyapu, sambil ngepel dan lain sebagainya itu ya. Tapi juga pasti punya keterbatasan. Ya. Laki-laki bisa fokus pada satu, tidak bisa yang lain. Kalau kita tahu punya keterbatasan, yuk dicoba untuk memaksimalisasi potensi kita dan meminimalisir keterbatasan kita ya. Jadi mari perspektifnya itu dibuat setara ya, tidak kemudian menjadikan hal-hal yang dianggap orang lain itu bias sebagai senjata ataupun juga kelemahan yang kemudian membuat kita tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya. Itu untuk Pak Budi. Masih ada lagi ya tadi ya? Siapa lagi ya tadi? Terima kasih Bu. Udah ya? Sudah 3 orang. Sudah semua ya? Oke, good. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut dulu ya Pak Jatmiko ya. Oke, selanjutnya adalah learning style. Jadi individu siswa itu pasti, kita semua juga termasuk di dalamnya itu pasti punya gaya belajar yang berbeda-beda ya. Kalau kemudian kita katakan, saya tuh loading ya, kenapa ya saya agak susah ya, agak lola gitu ya. Kenapa siswa itu kita klaim tidak baik, lama untuk mengerjakan tugas. Jangan-jangan karena kita tidak punya pemahaman bahwa siswa itu punya keberagaman gaya belajar. Dan strategi yang kita ajarkan, ya, yang kita lakukan, kita gunakan di dalam kelas itu kurang mampu mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ya, jadi lola atau tidaknya itu biasanya berangkat dari gaya belajarnya. Ya, kalau kemudian kita nggak paham gaya belajar kita, misalnya gaya belajar saya itu visual,
Visual itu kekuatannya pada mata. Nah, saat saya mengajar begini, saya nggak bisa melihat wajah Bapak Ibu sekalian misalnya begitu ya. Atau kemudian ketika dalam kelas offline misalnya gitu ya, ada guru, kemudian saya harusnya bisa melihat mimik wajah guru, bagaimana dia bicara, karena kekuatan saya itu untuk melihat. Ya. Ternyata kemudian saya terhalangi oleh teman, sehingga kemudian susah untuk memahami materi, karena terhalangi itu. Ya. Nah, kondisi seperti ini harusnya kita pahami bahwa, oh saya tuh gaya belajar visual, maka kemudian jangan duduk di belakang. Dan gitu. Ya, kalau saya tahu gaya belajar saya visual, maka buku-buku yang saya beli itu harusnya yang banyak gambarnya, kan begitu. Ada banyak ilustrasi, ada banyak warna, kan begitu ya. Itu contohnya ya, itu untuk anak-anak visual. Ya, jadi ketika kita mengajar juga sama Bapak Ibu. Ya, ketika kita mengajar juga sama. Jangan-jangan anak itu lola karena saya tidak mengakomodasi gaya belajar mereka yang beraneka ragam. Saya hanya menonton menggunakan satu strategi saja yang hanya mengakomodasi auditory learner. Auditory learner itu siswa dengan kekuatan pada telinga. Karena apa? Saya ceramah terus. Ceramahin aja, anak-anak mendengar aja kan begitu ya. Sementara kemudian di kelas itu bukan hanya ada siswa yang auditori, tapi juga ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Anak-anak auditori senang diskusi, mendengarkan, merekam, kan begitu ya. Pembelajaran guru itu ya, didengarkan dan sebagainya itu suka. Ya, berlama-lama untuk diceramahi itu kuat. Tapi anak-anak kinestetik tidak bisa seperti itu. Dia inginnya bergerak gitu loh. Ya, dia inginnya terlibat begitu. Ketika kemudian dia dipaksakan harus duduk lama mendengarkan guru, ya pasti menjadi loading, nggak bisa paham. Nah gitu. Nah jadi loading anak tidak pinter, bodoh, dan lain sebagainya, itu klaim kalian itu, jangan-jangan itu berangkat dari kalian sendiri. Karena menurut Howard Gardner dan lain sebagainya, tidak ada anak yang bodoh. Yang bodoh itu adalah pengajarnya sendiri, yang tidak paham gaya belajar kecerdasan anak yang majemuk. Nah gitu, Bapak Ibu sekalian. Ini kan istimewa ya. Bahwa tidak ada anak yang bodoh. Yang bodoh adalah kita sendiri yang tidak bisa menyesuaikan gaya belajar siswa. Jadi ada gaya mengajar kita, ada gaya belajar kita. Kalau kita posisinya sebagai guru ataupun dosen, maka gaya mengajar kita harus menyesuaikan gaya belajar siswa. Kalau kita tahu dalam kelas itu ada gaya belajar yang berbeda-beda, ya misalnya visual learner, ya, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, dan seterusnya ya. Maka gaya belajar, gaya mengajar kita pun harus menyesuaikan itu. Pakai infokus, kan begitu ya. Kalau mungkin kita ada modul, kita berikan modul itu jangan hanya narasi kata-kata saja, kan gitu ya. Tapi juga ada gambar-gambar, kan begitu. Kalau tahu bahwa di kelas itu anak-anak kinestetik gitu ya, maka kemudian ayo strategi mengajarnya itu pindah tempat, kan gitu ya. Jadi tidak menonton pada satu lokasi, mereka boleh untuk mengunyah permen karet, ya. Permen karet itu membuat mereka bergerak, ya, sehingga kemudian mereka masih bisa fokus gitu ya. Kalau kemudian mau kita ceramahi, nah gitu, ya. Maka kemudian anak-anak itu seat positionnya, posisi duduknya itu harus varian, tidak boleh monoton dan lain sebagainya, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa memahami bahwa siswa itu tidak mungkin mono, tapi multi. Mereka tidak mungkin satu gaya belajar, tapi banyak gaya belajarnya. Minimal ada 3 gaya belajar. Ya. Maka kemudian strategi mengajar kita harusnya juga bervariasi. Kan begitu ya. Saya misalnya kalau ngajar di kelas itu, di awal itu saya menggunakan Alpha Zone. Ya, Alpha Zone itu membuat mereka senang dulu gitu ya. Pakai cerita-cerita lucu boleh, ataupun tebak-tebakan gitu ya, atau tepuk-tepukan, atau yel, atau apa yang membuat mereka bahagia dulu. Jadi tidak langsung kepada materi pembelajaran. Ya. Lalu kemudian setelah mereka ketawa sebentar aja, jangan lama-lama. Ya. Baru kemudian kita masuk kepada recalling materi yang lalu. Jadi apersepsi itu masuk. Ya. Apersepsi itu apa Bapak Ibu sekalian? Apersepsi itu minimal ada 4 hal. Ya. Yang pertama itu adalah alpha zone, kemudian kita ungkapkan di situ recalling materi yang lalu, apa keterkaitan materi ini dengan sekarang, kemudian kita ungkapkan tujuan pembelajaran kita, kemudian scene setting. Ya. Scene setting itu kita ungkapkan tahapan-tahapan pembelajarannya, nanti akan ada diskusi dan sebagainya.
Setiap kali mengajar itu selalu menggunakan strategi yang bervariasi. Ketika recalling materi yang lalu menggunakan strategi apa, misalnya gitu ya. Misalnya polisi numpang tanya, prok, cari tuh mangsa yang kira-kira teman-teman tuh bersiap-siap, materi yang lalu harus dikuasai gitu ya. Nah, setelah itu kemudian pembagian kelompok. Nah, kelompok juga pakai strategi yang menarik juga kan begitu ya. Kemudian mereka sudah berkelompok, mereka berkelompok lagi kecil. Jadi semua anak itu terlibat ya. Anak-anak kinestetik itu berganti-ganti posisi duduknya gitu ya. Dan kemudian mereka diskusi. Ketika diskusi itu apa? Anak-anak auditori involved di dalamnya kan begitu ya. Nah, itu dalam satu kali ngajar berapa 1 jam 30 sampai 40 menit itu berkali-kali strategi digunakan. Nah, ini bisa nggak kira-kira ada nggak waktu Bapak Ibu untuk kemudian bisa menyusun berbagai strategi pembelajaran aktif di dalam kelas. Nah, ini adalah tantangan ya. Makanya kemudian saya katakan bahwa guru itu kalau kemudian orientasinya benar sebagai tenaga pendidik, maka dia akan fokus bagaimana mengelola pembelajaran di dalam kelas. Bukan pada hal-hal yang bersifat administratif ya. Nah, selain learning style juga ada namanya multiple intelligences. Jadi kecerdasan majemuk. Tidak ada anak itu yang hanya punya satu kecerdasan, tapi di dalamnya ada banyak kecerdasan. Jadi kalau anak-anak itu tidak baik di matematik nggak apa-apa gitu ya. Anak Bapak Ibu misalnya gitu ya, itu nggak cerdas dalam matematika nggak apa-apa. Mungkin saja nanti dia cerdas pada mapel yang lain gitu ya. Nah, ini ada 9 ya, 8 sampai 9. Yang dikenal itu 8 ya. Ada tambahan satu lagi yaitu transpersonal ya atau existential intelligence. Linguistik itu kecerdasan dalam berbahasa. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Linguistik itu kecerdasan pada bahasa ya. Jadi anak-anak itu misalnya distimulasi, ayo satu kata pensil, ungkapkan dalam satu kalimat. 2 kalimat, nah yang itu harus berbeda-beda. Nah itu kan untuk mengasah kecerdasan bahasa ya. Jadi anak-anak ini senang eksplorasi narasi kata-kata, membuat narasi paragraf kan begitu ya. Senang puisi kan begitu, menyusun gagasan-gagasan dalam narasi ya. Kalau math itu biasanya logic math, dia tuh cetok, bahasanya cetok itu apa? To the point gitu ya. Berbeda dengan kecerdasan bahasa ya. Jadi logikanya tuh runtut langsung begitu ya, matematis, dikatakan matematis ya. Jadi kalau ngomong itu nggak panjang-panjang gitu ya, nggak muter-muter. Kalau penceramah itu biasanya kecerdasannya di bahasa ya. Jadi satu konsep itu bisa dielaborasi menjadi banyak sekali contoh-contoh gitu ya. Nah, kalau orang math nggak gitu. Jadi langsung orang-orang misalnya informatika kan begitu ya. Biasanya menggunakan logika berpikir yang to the point ya. Kalau naturalis itu kecerdasan yang terkait dengan alam. Makanya kemudian dia biasanya sukanya pembelajaran kontekstual ya. Kontekstual itu langsung dengan dunia nyata. Kalau belajar gunung ya miniatur gunungnya kan begitu ya. Kalau mau belajar di outdoor activity kan begitu ya, itu bisa mengakomodasi anak-anak dengan kecerdasan naturalis. Ya. Kecerdasan visual spasial itu paham peta. Kekuatannya pada mata hampir sama dengan gaya belajar visual tadi itu. Cuman ini lebih ada tambahan dengan spasial itu yang terkait dengan peta ruang. Jadi misalnya kita ajak dia jalan-jalan dari sini ke Yogyakarta, dia tahu tuh misalnya abis dari Batang itu kemana jalannya, kayaknya dulunya lewat sini deh ya, bukan lewat sini. Ini anak saya yang pertama itu visual spasial. Kekuatannya di sini. Jadi sekali diajak ke satu lokasi tertentu dia tuh paham jalannya gitu ya. Nah, ini kekuatan di visual spasial ya. Intrapersonal, interpersonal itu berbeda. Kalau intra itu ke dalam. Ini kecerdasan ya. Jadi dia punya kecerdasan untuk memahami tentang dirinya, kekuatan dirinya, kekurangannya apa, dia suka berefleksi, orangnya filosofis ya. Jadi intrapersonal itu peka sekali dengan perasaannya gitu ya. Dia tahu kekuatan dan kelemahan diri, dia pintar juga untuk introspeksi diri ya. Kalau interpersonal itu bukan ke dalam diri tapi keluar. Dia senangnya tuh diskusi, ngobrol gitu ya.
Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok itu saya kasih tugas kepada orang dengan tipe kepribadian ataupun kecerdasan intra sama inter misalnya begitu ya. Anak-anak intra itu lebih suka untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri dulu gitu ya. Baru nanti dia share kepada teman-temannya. Aku sudah mengerjakan ini, menurut kalian gimana nih? Dia nggak bisa mengerjakannya sambil diskusi. Ya, pengennya refleksi dulu diri dia sendiri untuk menyelesaikan tugas, baru kemudian di-share kepada yang lain. Kalau interpersonal nggak begitu, dia nggak bisa mengerjakannya sendiri, harus diskusi dengan yang lain. Kalau menurut kamu gimana? Menurut kamu baru kemudian dia bisa mengambil konklusi. Itu interpersonal. Kalau kinestetik itu yang tadi, ya banyak bergerak. Ya, bodily kinestetik itu orangnya itu harus berganti-ganti posisi gitu ya. Pengennya langsung demonstrasi gitu ya. Dia kalau misalnya mengajar itu harus pakai gerakan. Kalau nggak bergerak begini, nggak keluar idenya. Itu kinestetik ya. Nah, biasanya kalau baca itu sampai tangannya tuh jalan begini, matanya tuh harus gini. Ya, palanya harus bergerak, tangannya juga harus megang tulisannya, itu semakin cepat dia memahami materi. Ya. Nah, kemudian kecerdasan musical itu senang dengan irama, maka kemudian ketika mengajar bahasa Arab ataupun Inggris, biasanya kan gitu ya, dimodifikasi dengan lagu li yadani yumna wal yusra, itu memudahkan bagi mereka untuk menghafal. Ya. Jadi teman-teman sekalian, gaya mengajar guru, nah gitu. Kalau kemudian itu sama dengan gaya belajar siswa, gitu ya, insya Allah tidak akan ada pelajaran yang sulit dan membosankan, ya. Tapi kalau kemudian gaya mengajar guru itu berseberangan, ya, tidak selaras dengan gaya belajar siswa, maka kemudian anak-anak itu mungkin saja menjadi loading, sulit memahami materi, pembelajaran menjadi membosankan, kita akhirnya emosi dan mengklaim bahwa siswa itu bodoh ataupun tidak sesuai dengan standar yang diinginkan. Padahal kemudian kesalahan itu karena kitanya yang tidak mampu mengakomodasi kecerdasan siswa yang beragam. Contohnya kayak gini, karena kemudian kita banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang tadi ya Pak ya, di luar begini, masuk juga terkait dengan administrasi IT kan begitu ya. Akhirnya kemudian ngajarnya asal kan begitu, yang penting disampaikan, yang penting kemudian harus cepat selesai kan begitu ya materinya kan gitu. Padahal kemudian lihat ekspresi orang yang ditransfer pengetahuan, dianya udah bludrak, udah capek, udah lelah, udah bosan, akhirnya kemudian nilainya tidak maksimal. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, kesulitan dan kejenuhan dalam belajar ya. Jadi ada banyak sekali kesulitan dalam belajar yang dihadapi oleh peserta didik ya, di antaranya yang tadi itu di atas ya, gaya belajar mereka yang tidak terakomodasi dalam proses pembelajaran oleh gurunya, yang menggunakan gaya mengajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, itu bisa menghadirkan kesulitan tersendiri dalam belajar bagi siswa. Tapi di lain itu juga ada banyak bentuk gangguan juga ya, yang lainnya baik itu fisik ataupun juga aspek psikis ya, kemampuan fokus, kemampuan berbahasa, pendengaran, kemampuan membaca, kemampuan motorik halus, gangguan emosional dan lain sebagainya. Baik itu fisik, kalau fisik terkait memang ada gangguan. Misalnya dia minus matanya kan begitu ya, mau nggak mau punya gangguan untuk melihat kan begitu ya, atau mungkin ada masalah di pendengarannya. Nah, ini adalah aspek fisik. Kalau psikis bisa jadi karena yang tadi itu ya, ada gangguan emosional, ada pikiran-pikiran dari rumah, misalnya dia mengalami broken home kan begitu ya, atau sekarang ini kalian lagi belajar sama saya, pikirannya kemana-mana kan begitu ya, harus ngurus anak, akhirnya tidak fokus. Itu adalah kesulitan dalam belajar ya. Jadi ada banyak sekali jenis kesulitan belajar, bisa jadi karena faktor fisik. Kalau fisik itu yang tadi itu ya, ada gangguan terkait dengan fungsi fisik dalam dia menyerap materi, matanya, pendengarannya dan lain sebagainya ya. Itu namanya learning disabilities. Ada juga yang namanya masalah psikis. Psikis itu bisa karena ada gangguan neuron di otaknya ya. Seperti misalnya hiperaktif ya. Autism, ADHD, autism deficit and hyperactive deficit gitu ya. Nah, itu ada gangguan seperti itu sehingga kemudian dia tidak bisa fokus. Atau juga siswa mengalami kejenuhan ya,
kondisi di mana seseorang telah merasa sangat bosan untuk melakukan tugas rutin yang telah lama ia kerjakan. Ini jenuh, ya. Jenuh itu aspeknya bisa jadi karena kelelahan kognitif, tidak mampu lagi berpikir secara baik, kehilangan konsentrasi. Kadang-kadang juga saya begitu, ya. Kalau udah lelah sekali, aduh banyak keinginan begini, orang minta begini. Kadang-kadang saya skip. Kayaknya saya nggak mau hadir deh kegiatan ini. Kayaknya udah jenuh, udah lelah menghadapi rutinitas itu. Jadi kemudian saya menarik diri dulu untuk kemudian saya refresh, healing dulu. Nah, setelah itu baru kemudian ngecas lagi, ya. Nah, itu ya, teman-teman sekalian ya, ada kelelahan kognitif, ada juga kelelahan fisik, sakit kepala, mual, gangguan tidur dan sebagainya, itu adalah tanda-tanda kita merasa jenuh, gitu ya. Ada juga kelelahan emosional, ya. Nah, upayanya adalah yuk bareng-bareng yang tadi itu. Ya, kuatkan diri, lihat bahwa kita punya potensi, resiliensi akademik dan regulasi diri itu kita mainkan. Evaluasi berkali-kali, ya, lakukan pendekatan personal psikologis, gunakan berbagai variasi ataupun metode dan lingkungan belajar yang kemudian bisa menghadirkan semangat baru bagi kita untuk menuntut ilmu. Oke, sampai di sini teman-teman. Adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Ibu cepat-cepat ya. Udah malam soalnya. Pak Jatmiko, silakan Pak Jatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali ke atas, enggak apa-apa Ibu ya, Pak Prof? Boleh, ke samping boleh, ke kanan boleh. Mohon maaf sebelumnya Prof, ada beberapa. Nanti ini saya sifatnya nyambung dari tadi pertanyaan Bu Supi sama Pak Budi. Kemudian terkait tugas saya sendiri artikel, mohon maaf seperti yang saya sampaikan pada Prof kemarin, sedang sakit baru sembuh. Ini saya Zoom sampai ngompol ini Prof. Nah, sampai apa? Karena ya jangan maksudnya jangan sampai ketinggalan gitu loh. Saya karena kondisi badan belum fit bener. Oke, ya, ini yang saya nyambung dari Bu Supi tadi tentang kepasrahan nih. Di sini saya cuma mau sekedar sedikit cerita nih. Sekitar 2 tahun lalu itu saya nanti ada hubungannya dengan Pak Budi juga ya. Saya kan di pesantren ya, Prof ya. Pesantren dan mirip dengan Pak Budi, saya itu juga operator siang malam, operator pesantren itu semuanya itu di operator, nyawanya pesantren itu di operator gitu. Dan memang operator itu ya kerjanya full siang malam, honor enggak naik, enggak tambah gitu kan. Kemudian terkait kepasrahan itu 2 tahun lalu saya ikut kerja sama temen, kemudian 2 minggu, saya jalani 2 minggu itu, alhamdulillah 2 minggu itu bisa saya dapat gaji itu 3 juta, Bro. Tetapi yang menjadi kendala itu setiap pulang dari kerjaan itu saya sudah nggak bisa ngajar anak-anak. Ya, kadang jam 6 malam, jam 7 malam itu baru sampai rumah, sedangkan jadwal saya ngajikan sore. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan itu, saya resign dengan keyakinan penuh bahwa nanti itu pasti Allah akan menjamin rezeki saya, Bro. Gitu kan. Sip. Tapi saya masuk ujian, Bro. 2 bulan setelah itu saya nggak pegang duit sama sekali, Bro. Dan itu menjadi, wah saya bener-bener, wah nangis itu, bener-bener nangis. Saya udah punya istri, anak 2. Bahkan masuk Ramadan itu diminta desa sebelah untuk menjadi imam taraweh gitu. Saya nggak, kan agak jauh dan itu harus pakai motor dan tentunya bensin kan. Jadi saya tolak itu, mohon maaf, saya nggak bisa. Pikir saya, karena saya nggak punya apa itu, beli bensin saja nggak mampu itu, 2 bulan nggak pegang duit. Kemudian istri saya, nggak apa-apa mas, butuhnya ya jalani, tapi saya tolak. Akhirnya kembali ke kepasrahan seperti yang Profesor tadi sampaikan. Waktu itu saya benar-benar ya saya udah pasrah lah. Ini hidup saya mau dikemanain, saya pasrah gitu kan. Saya itu cuma wayang ya, panjenengan itu apa itu dalangnya, terserah. Saya benar-benar pasrah waktu itu, dan tapi pasrahnya juga nggak semena-mena pasrah gitu ya. Saya malam tahajud gitu kan, terus ya Allah saya pasrah, mau kemanain saya pasrah. Akhirnya dari kepasrahan itu terbuka, Bro. Jadi
ya sedikit-sedikit ada lah untuk hidup gitu kan. Ya sampai sekarang alhamdulillah saya juga masih hidup gitu dari kepasrahan yang Profesor tadi sampaikan dari pertanyaan Bu Supi ya kalau nggak salah. Itu cerita saya. Semoga menginspirasi. Kemudian untuk Pak Budi ya yang menjadi operator di banyak tempat itu ini cuma opini dari teman kerja saya yang kebetulan senior saya di tempat kerja di KUA begitu. Itu ada satu kata tanda kutip ya Prof. Tanda kutip itu yang saya angen-angen tuh bener gitu. Kalau di tempat kerja itu jangan sergap-sergap amat. Jangan giat-giat amat. Jangan pinter-pinter amat ya. Nah, jangan terlalu menampilkan dominan kita bahwa kita bisa. Karena apa? Nanti kalau seperti itu kita akan banyak kerjaan. Teman minta tolong ini, dan itu terbukti Prof. Jadi saya itu tiba-tiba karena di IT ya lumayan lah gitu. Tiba-tiba Pak Kepala itu di luar jam kerja manggil habis maghrib ke kantor sekarang dan lembur sampai jam 12 malam. 12 malam tuh ngerjain pekerjaannya Pak Kepala gitu kan. Dan apa ya? Mungkin opini tadi bener gitu loh. Jadi di tempat kerja, di lingkungan kita kerja itu jangan terlalu menonjolkan kebiasaan kita. Kebiasaan kita nanti kalau terlalu menonjol, semuanya bisa dibebankan pada kita. Termasuk kemarin itu pendaftaran CASN ya, PNS itu hampir satu kantor tuh yang handle saya, Prof. Sampai ada dari kantor lain itu minta dihandle juga. Ini untuk Pak Budi dan lain sebagainya. Ini cerita ya, semoga menginspirasi. Kemudian untuk tugas artikel, Prof, mohon maaf karena saya ya baru bangun. Apakah nanti batas akhirnya itu kan minggu depan kita UAS atau sebelum mungkin bisa diperpanjang sebelum nilai nilai akhir itu muncul, atau mungkin saya kalau boleh izin mungkin ada rekomendasi dari Profesor, mungkin kalau kemarin itu ada Mbak Ridho ya yang penyampaiannya kayaknya bagus itu, misalkan ada nomor telepon yang bisa untuk sharing nah sebelum hasilnya itu kita sampaikan kepada Profesor gitu, sehingga nggak semata-mata ketika kita menyampaikan hasil artikel itu masih mentah gitu, jadi sudah ya setengah jadi lah gitu hasil sharing dari mungkin teman yang di Sudah Pak Jatmiko. Suaranya udah mati dua. Oke. Sampai mana tadi mati? Yang artikel belum ya? Yang artikel. Ya, sudah yang artikel sudah. Jadi tentang UAS ya, kapan terakhir, kemudian nanti minta didampingi oleh mahasiswa gitu ya, atau teman ya. Siap. Oke, sip. Makasih Pak Jatmiko. Pak Ilham, monggo Pak Ilham. Halo Pak Ilham. Oke, kalau tidak ada teman-teman sekalian, ada Pak siapa nih? Pak Muhammad Soim. Apa nih? Soim, ya, tulisan ya, Arabnya kurang jelas itu ya. Suka puasa ya Pak. Monggo Pak Soim. Baik Prof, tadi sedikit mau bertanya aja Prof terkait tadi materi yang disampaikan mengenai FARK, Visual Auditory Rate and Kinesthetic. Ini Prof, our learning style measurable and consistent. Jadi apakah gaya belajar itu memang stabil dan konsisten gitu ya Prof ya? Kan kita tahu bahwa gaya belajar seseorang itu kan dapat berubah tergantung pada subjek yang dipelajari. Misalkan kalau saya suka belajar dengan grafik gitu misalnya, atau yang gambar-gambar yang diagram gitu dalam pelajaran math, itu mungkin bisa menyesuaikan. Tapi kalau lebih suka melakukan percobaan fisik kayak manipulasi, itu kan bisa kita pelajari fisika. Nah, setiap subjek yang kita pelajari itu kan pasti berbeda-beda Prof. Jadi artinya kita tahu, jadi learning style itu ternyata bisa jadi inkonsisten gitu. Apa yang diidentifikasi sebagai gaya belajar sebenarnya bisa berubah tergantung pada konteks dan jenis materi yang kita diajarkan.
Kemudian measurable. Apakah gaya belajar itu stabil, bisa diukur dan bisa seakurat itu gitu. Karena banyak teori belajar itu banyak yang mengandalkan self-reporting. Laporan diri siswa tentang gimana mereka belajar, yang mungkin bisa jadi itu tidak valid dan tidak objektif. Banyak sekali kalau dibaca-baca dalam literatur penelitian, banyak orang yang seringkali tidak bisa menilai dengan benar metode yang paling efektif untuk mereka sendiri gitu. Seringkali mereka hanya mengidentifikasi preferensi dan bukan learning style yang benar-benar meningkatkan hasil pembelajaran mereka. Kira-kira, jadi saya ini lagi Bu Prof, apakah learning style itu measurable dan konsisten? Karena kalau memang kiranya itu adalah learning style itu adalah sesuatu yang memang measurable gitu ya, asumsi itu apakah does teaching a learning style result in better learning? Apakah memang bisa digunakan untuk menjadikan gaya belajar itu sesuatu yang dapat menghasilkan yang bisa lebih baik? Gitu Bu Prof, itu yang mungkin. Baik, terima kasih Pak Soim, Pak Jatmiko ya. Cukup ya, 2 aja ya. Udah malam ya. Untuk Pak Muhammad Soim dulu deh ya, karena sedikit ya, kalau Pak Jatmiko banyak banget curhatnya. Terkait dengan gaya belajar ataupun juga multiple intelligences itu sebetulnya ada ukurannya Mas. Untuk kalangan psikologi itu ada namanya OMI ya, observasi multiple intelligences ya, atau juga adanya MIR, multiple intelligence research gitu ya. MIR atau OMI, nanti cari tuh ya. Jadi dulu itu di kampus kami oleh Wakil Rektor 1 itu karena memang dia punya perspektif terkait dengan psikologi pendidikan gitu ya. Jadi semua mahasiswa di UIN, di IAIN dulu namanya ya, itu dites dulu Bapak Ibu sekalian. Dites melalui OMI ataupun MIR. Dipanggil tuh orang-orang yang memang punya kapabilitas untuk melakukan itu dan di-hire, dibayar. Kenapa? Agar kemudian terlayani user itu dengan baik gitu ya. Akhirnya kemudian terpetakanlah beberapa mahasiswa yang punya kecerdasan apa gitu, nanti diklasifikasi gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu menjadi tidak mudah gitu ya, tidak mudah ya. Jadi tidak mungkin satu orang itu Pak Muhammad Soim hanya punya satu intelijensi, nggak mungkin. Jadi mungkin ada 3 sampai 4 yang dominan. Bukan kemudian kita menafikan keseluruhannya ya, yang paling dominan, paling tinggi. Sama halnya dengan gaya belajar. Jadi ukurannya itu dikasih kuesioner, mereka menjawab, kemudian mereka punya pengukuran tersendiri, karena kalau ilmu psikologi itu kan terkait dengan pengukuran ya. Pengukuran kuesioner, akhirnya kemudian terklasifikasilah, terkategorisasilah gitu ya. Bahwa misalnya Pak Jatmiko itu lebih ke arah ini, agar kemudian nanti para dosen yang mengajarnya menyesuaikan. Jadi inti poinnya itu bukan pada pengukurannya Pak Muhammad Soim, tapi lebih bagaimana sih biar siswa itu bisa belajar maksimal dan kita sebagai dosen ataupun guru bisa menyediakan layanan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau di kelas Bapak Ibu kan nggak mungkin ya dilakukan begitu ya. Di kelas per kelas udah sekolahnya fasilitasnya sulit gitu ya, masih diklasifikasi juga, kecuali memang sekolah-sekolah bonafit seperti misalnya sekolahnya Munib Khotib yang di Jakarta itu, karena dia punya keterbatasan, anaknya itu memang mengalami autism gitu ya, sehingga kemudian dia serius untuk mendampingi peserta didik mendapatkan pelayanan prima ya. Sekolahnya juga bonafit ya, harganya mahal ya. Maka kemudian ada klasifikasi seperti itu. Kalau kemudian tidak bisa melakukan klasifikasi Pak Muhammad Soim, minimal kita ya, jadi goalnya saya nih ya, tujuannya saya ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengedukasi ini. Minimal kita semua itu paham bahwa gaya belajar mereka itu bervariasi. Kan begitu ya. Tidak boleh kemudian kita ujuk-ujuk mengklaim mereka itu bodoh, loading lama dan lain sebagainya. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana gaya mengajar kita itu bervariasi sehingga kemudian bisa mengakomodasi gaya belajar mereka yang beragam. Jadi ketika ngajar jangan menggunakan hanya satu seat position. Posisi duduknya jangan monoton begitu aja gitu ya. Madep ke depan semua begitu. Kadang-kadang harus letter U kan begitu ya.
Kan bisa tuh ya teman-teman ya. Tinggal kemudian kursinya bolak-balik kan begitu ya, agar kemudian mereka bisa diskusi dan lain sebagainya. Itu pertama dari seat position. Kemudian yang kedua, pastikan kemudian kalian menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, bukan hanya posisi duduk. Kadang-kadang anak-anak itu bisa melihat ya dengan infokus, kadang-kadang juga mereka bisa belajar di luar gitu loh, ya. Kadang-kadang kemudian kita bisa menggunakan permainan-permainan yang kemudian bisa mengakomodasi 3 minimal gaya belajar dan juga intelijensis yang berbeda-beda dari peserta didik. Intinya begitu. Ya, semakin kita mono tuh satu gitu ya. Pastinya kalian tidak mengakomodasi kecerdasan mereka yang beragam. Dan itu pasti akan menghadirkan kejenuhan, kebosanan dalam belajar, dan akhirnya kemudian motivasi belajarnya rendah dan nilainya KKM-nya tidak maksimal. Poin intinya itu Pak Muhammad Soim, ya. Nanti dipelajari ulang terkait dengan MIR dan OMI, ya. Multiple Intelligence Research dan juga observasi multiple intelligence. Jadi kalau saya tuh terus terang ya, nggak pakai OMI, nggak pakai MIR, saya bisa membaca 3 anak saya. Yang kedua misalnya, kalau kemudian saya minta dia untuk membaca itu, dia harus jalan-jalan tuh. Harus gerak-gerak begini. Kalau enggak, dia nggak paham tuh. Jadi saya bisa membaca anak ini kinestetik. Maka kemudian ketika kemudian suruh hafalan, maka Pati kalau hafalan, misalnya dia kan dari Al-Hikmah ya, sekarang sedang di Tunisia ya kuliahnya. Kalau hafalan kemudian kamu mengalami kesulitan, kamu bisa jalan-jalan nak. Kamu gunakan tangan kamu gitu. Semakin kemudian kita edukasi dia, kita kasih tahu gaya belajar kamu sepertinya ke arah sini nah gitu ya. Iya mak, aku kok semakin cepat ya menghafalnya nah gitu. Begitu Pak Muhammad Soim. Jadi pahami gaya belajar kita agar kemudian kita cepat itu untuk menghafal, memahami pelajaran. Semakin kita tidak tahu gaya belajar kita, semakin loading nantinya. Karena kita nggak paham ya gaya belajar kita dengan baik. Ya. Itu yang pertama ya. Selanjutnya untuk Pak Jatmiko, kapasitas individu itu kan terbatas ya Pak ya. Sangat terbatas. Jangan sampai kemudian kita curahkan tenaga kita begitu ya. Orientasinya adalah dapat duit gitu ya. Tapi ternyata kemudian sakit Pak Jatmiko. Ngeluarin duitnya lebih banyak nggak kira-kira Pak gitu tuh kan ya, hati-hati orientasi kita pula. Dan itu sebetulnya mohon maaf Pak Budi, itu kejadian yang dialami oleh kakak saya sendiri. Kadang kita nggak tahu tuh bahwa Allah tuh sebetulnya sudah kasih kita lampu merah ya, badan Anda sudah letih, Anda sudah lelah, jangan dipaksakan kan begitu. Kalau Anda paksakan Anda akan sakit, maka kemudian uang yang Anda harapkan bisa banyak malah dikeluarkan lebih banyak lagi. Nah, kakak saya yang perempuan itu manajer ya, dulu sampai gajinya sampai 50 juta Pak. Tapi kemudian karena mungkin nggak berkah, kemudian dia kerjanya terlalu ngoyo, sekarang dia sakit, anaknya juga kena autis. Karena ketika hamil itu dia terlalu memaksakan diri untuk bekerja sehingga kemudian asupan gizinya tidak baik. Nah sekarang itu dia harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk recovery anaknya dan juga dirinya yang sakit. Coba, berapa banyak uang yang dapat, berapa banyak uang yang dikeluarkan. Ya, hati-hati ya, hati-hati dengan kapasitas pekerjaan yang berlebih ya. Jadi dipastikan berkah sedikit tapi berkah. Gitu ya. Karena sebetulnya pengeluaran kita tuh hampir sama ya Bapak Ibu ya. Saya misalnya pengeluaran saya ya kalau tahun orang begini, padahal juga pengeluarannya juga sama. Jadi sebetulnya sudah cukup Allah memberikan itu dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan merasa kurang, jangan merasa berlebihan karena hampir sama income-nya dengan pengeluarannya, biasanya begitu ya. Nah, Pak Jatmiko sampai nggak dapat pekerjaan gitu ya. Coba, ini kan harusnya keluar nih orang-orang IT kayak begitu tuh kan ada kemampuan kreativitas ya untuk mencipta. Ya, itu kalau kemudian kita tidak melihat bahwa kita itu punya potensi loh yang bisa kita jual. Kalau kemudian kita sebagai pekerja ya akan selalu disuruh. Tapi kalau kemudian kita pembuat pekerjaan, anak saya yang terakhir Pak itu di informatika ya, dia suka membuat media-media dan lain sebagainya itu. Dia dijual itu Pak. Ya, per gambar dan lain sebagainya itu bisa lumayan 50.000 dapat begitu ya. Jadi maka teman-teman ibu-ibu rumah tangga itu
ya. Nggak harus pergi-pergi keluar Pak, di rumah itu kalau menggunakan HP dia hanya apa ya, reseller aja, menjual ulang produk orang lain gitu ya. Jadi HP itu digunakan bukan ingin scrolling Facebook saja, tapi masuk dalam grup kuliner, menjual ulang karya-karya atau produk-produk orang lain, dia dapat komisi dari situ. Dan ternyata banyak ibu rumah tangga yang income-nya besar hanya karena menjadi reseller. Nah itu maksudnya saya Pak Jatmiko, yuk kreativitasnya pasti harus dikerahkan lagi tuh, ya. Insya Allah Bapak punya kemampuan dan lain sebagainya, tinggal kemudian dicari tuh inovasi apa yang kira-kira sekarang ini lagi ngetren, yang bisa saya isi celahnya untuk kemudian bisa menjual jasa tanpa kemudian, nah begitu ya, tanpa kemudian saya harus berpeluh banget kan begitu ya, harus menjadi pekerja di tempat orang lain. Kalau jadi pekerja ya kita akan selalu disuruh-suruh gitu ya, disuruh-suruh gitu ya. Nah gitu ya kalau menurut saya ya. Jadi opini yang tadi Pak Jatmiko katakan tuh benar banget ya, benar banget ya. Jadi di kampus saya juga begitu Pak ya. Jadi ada bagian kepegawaian yang menunjukkan kemampuannya, akhirnya brok semua dosen minta dipegang oleh dia kenaikan pangkatnya. Belum lagi pimpinan yang minta begini. Nah, akhirnya dia stres Pak, karena ojek langsung turunnya drastis gitu ya. Nah, makanya kemudian beberapa teman itu ngasih tahu jangan terlalu kelihatan pintar di depan orang lain. Kenapa? Kalau terlalu kelihatan pintar nanti akan banyak job. Iya kalau kemudian ada income-nya, ada insentif lain. Ternyata nggak ada, kan itu bunuh diri ya gitu ya. Jadi ya slow saja karena gajinya itu sama saja antara satu dengan yang lain gitu ya. Jadi distribusi job ya Pak Budi ya, yuk dibagi-bagi, semua orang pasti punya potensi. Kalau pemimpin yang baik itu harusnya bisa mengerahkan semua potensi yang ada, tidak tertumpuk pada satu orang. Ya, kenapa? Karena kalau hanya satu orang khawatirnya ada banyak dampak tuh. Satu, menghadirkan arogansi kan begitu ya, nanti akan sulit untuk diatur dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian dia punya kemampuan untuk memanage bahwa setiap orang itu diposisikan secara apa ya? Saya punya teman namanya Fakih dulu megang ISIF ya, Institut Studi Islam Fahmina. Dulu itu dia bisa memutar-mutar Pak. Jadi pola pikir dia tidak ada orang yang tidak bisa. Karena dia berpikir begitu, maka kemudian kamu tidak bisa di posisi ini. Oke, coba kamu belajar ke perguruan tinggi mana, kamu belajar ke lembaga LSM mana untuk mempelajari posisi itu. Jadi pola pikir dia begitu, semua orang pasti bisa. Maka kemudian ketika pulang, ayo kamu sudah belajar kan, kamu posisi ini harusnya kamu sudah bisa. Terus begitu. Jadi pola pikirnya yang positif dulu bahwa individu semuanya SDM itu sebetulnya bisa kalau kemudian dia dikasih porsi dan kesempatan yang sama. Tapi kalau kemudian leadership-nya, kemampuan memanage-nya itu tidak oke, hanya kemudian terkonsentrasi pada satu dan melihat orang lain tidak bisa, akhirnya kemudian menumpuklah beban pada satu SDM tertentu. Nah itu kesulitan yang harusnya kemudian bisa ditekan gitu ya oleh seorang pemimpin yang baik ya. Untuk waktu UAS, untuk laporan saya akan kerjakan laporannya cepat gitu ya. Nanti tolong PIC kelas, PJ kelasnya laporkan, nanti saya akan berikan tabel ya, tabel kehadiran kemudian tugasnya gitu ya. Checklist yang sudah saya katakan ACC ya. Tidak usah di checklist untuk yang belum saya katakan ACC. Misalnya penulis buku, belum saya ACC semua tuh, ya nanti dicek. Jadi nanti teman-teman boleh memasukkan itu ke dalam, nanti saya buatkan untuk presenter, apa saja yang harus dilakukan untuk tugas akhirnya, kemudian untuk book writer apa, untuk article writer apa. Jadi penilaian akan tetap sesuai dengan schedule, hanya kemudian nanti kalau Bapak Ibu saya kasih jenjang waktu 2 mingguan lah. Ya, 2 mingguan untuk kemudian bisa menyelesaikan, nanti bisa saya rubah tersendiri nilainya. Kalau kemudian ada perubahan, perbaikan terkait dengan tugas yang dilakukan. Itu nggih Pak Jatmiko. Lalu ingin didampingi siap ya. Ada kelas B2 kalau nggak salah ya, yang sudah selesai tuh Pak Jatmiko ya. Sedikit lagi selesai ya. Nanti saya akan share nama-nama mahasiswa saya yang di BKI kemarin. Ya, monggo nanti saya sudah matur kepada mereka kalau kemudian ada teman-teman yang ingin konsultasi dan pendampingan. Pastinya kalau kemudian ke saya brok begitu, saya pasti nggak bisa. Ya,
Makanya ada beberapa teman langsung tuh, Bu, seluruhnya pasti salah. Pasti salah. Makanya kata saya kan kemarin ada step-stepnya ya, Pak Jatmiko ya. Habis gali data di lapangan itu apa? Nulis hasil penelitian dulu. Karena nulis hasil penelitian itu nggak mudah gitu ya. Diajarin dulu hasil itu gimana, sudah sesuai belum? Kalau sudah baru masuk ke pembahasan. Kalau sudah, nah begitu. Nah, kalau brok langsung satu artikel saya nggak nerima. Lelah gitu ya, ngoreksinya tuh melelahkan ya. Nah kalau kemudian itu minta didampingi oleh mahasiswa, saya sangat bersyukur banget. Saya sudah japri tadi, tunggu siapa tuh tadi ya. Sudah oke tuh, sudah sedikit lagi nanti kamu tolong dampingi teman-teman, nanti saya share nomor WA-nya ya, Bapak Ibu ya. Biar kemudian dia menjadi asisten saya lah, pendamping lah, biar kemudian saya tidak mengalami kesulitan. Materi nanti akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Dalam materi ini juga ada teknik untuk menulisnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada contoh-contohnya, saya udah tulis begini. Monggo nanti dicek aja ya. Caranya nanti akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Siap, siap. Terima kasih, Bu. Oke, kalau cukup boleh foto bersama. Siapa yang mau foto ini? Dibuka dong videonya biar kelihatan cantik gantengnya. On kamera semuanya. Bantu difoto ya. Nanti PJ kelasnya tolong setiap kali saya melakukan sinkronus, foto-foto yang dulu dijapri ke saya ya. Sebagai laporan ya, saya lupa nggak nyimpen tuh ya. Ya Bu, sudah kami simpan dari pertemuan pertama sampai sekarang. Ya, monggo. Nanti dijapri aja ya Pak Khairul ya. Siap Bu. Oke, sudah difoto? Senyumnya Sudah, Bu. mana Pak Jatmiko biar bahagia. Pak Budi mana Pak Budi? Nganten anyar senyum, nganten anyar senyum. Siapa yang pengantin anyar? Atifah, Bu, B2. Oh, gitu ya. Saya nggak diundang, Oke, makasih ya Bapak Ibu sekalian. Semangat untuk belajar. Perlu ada UAS nggak nih? Enggak juga enggak apa-apa, Bu, asal gitu. Kalau enggak, Lebih baik kalau ada jangan terlalu susah, Bu. Oke. sederhana aja, Bu. Kalau nggak pakai UAS juga nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak adakan UAS, tapi dipastikan tugasnya dikerjakan dengan baik. Siap, Ya? Siap, Bu. Penyelesaian tugas itu adalah pengganti UAS. Oke. Setiap hari kan juga ada ya formatif tesnya ya. Oke, itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat dalam belajar. Yuk yang tekun untuk belajar biar kemudian sukses bersama ya. Amin, amin. Akhirnya mohon undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu Profesor. Sama-sama. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Jatmiko. Aku nganti ngompol ya kuliah. Ibu nanti ngajar lagi di semester 5 ya, Bu. Pak Bahtiar karo kembarannya. Pak